Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Event yang kalian tunggu-tunggu kawan, FIDE Grand Swiss 2023 sudah dimulai tadi malam. Event ini digelar oleh FIDE untuk memperebutkan 2 tiket kandidat turnamen 2024 kawan. Ada 2 kategori Open dan kategori Women. Untuk kategori Open-nya kawan diikuti oleh 114 peserta. Sedangkan untuk kategori Women-nya diikuti 50 peserta, termasuk 1 pecatur wanita Indonesia, Medina Auliwardah, juga bertanding di FIDE Grand Swiss kategori Women. Turnamen ini menggunakan format 11 babak permainan Swiss kawan dengan kontrol waktu 100 menit bagi kategori Open. Sedangkan untuk kategori Women-nya hanya 90 menit sampai langkah ke-40. Selepas itu ada tambahan kontrol waktu lagi kawan. Untuk lebih jelasnya mengenai turnamen ini kalian bisa kunjungi chess.com, melihat tayangan langsungnya, schedule-nya, formatnya bagaimana, siapa-siapa yang bermain, dan lokasinya, hadiahnya. Semua lengkap di sini bisa kalian baca di chess.com ataupun juga ke website resminya kawan dari FIDE Grand Swiss 2023 ini. Untuk sementara kawan, kita tidak akan mengulas permainannya Medina Auliwardah yang kalah di babak pertama, kalah dari pecatur Rusia kawan. Permainannya sebetulnya cukup seru, tapi dalam permainan middle game sampai akhir permainan ini Medina tidak diberikan kesempatan berkembang kawan. Game yang saya akan ulas ini adalah permainan Jan-Christoph Duda di babak pertama. Tentu game-game yang lain kawan banyak sekali yang bagus untuk bisa kita ulas, tapi adanya keterbatasan kawan. Kebanyakan kawan-kawan menginginkan video dari kami adalah pendek, jadi saya pilih game pendek ini. Ya, termasuk pendek kawan, game ini berakhir di langkah ke-32. Game ini hampir mirip ide dari Jan-Christoph Duda di Bundesliga yang beberapa hari lalu yang kita ulas kawan. Dia habisi semua pion-pion lawan kawan dari pengorbanan-pengorbanan di Bundesliga beberapa hari yang lalu. Nanti di akhir video saya sertakan linknya Jan-Christoph Duda bermain di Bundesliga kawan. Hampir mirip permainan ide dari Jan-Christoph Duda kali ini, yaitu menghabisi pion-pion lawan. Itu saja bocoran game ini kawan. Langsung saja ke langkah pertama dari Jan-Christoph Duda, mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4 dibalas dengan pion E6 agent code defense. Beberapa hari yang lalu kita juga ulas agent code defense yang biasa berubah ke permain Queen's Gambit Decline. Jadi saya tak perlu lagi untuk mengulangi alternatif langkah di tahap pembukaan ini kawan. Kalau nanti agak lama sedikit kalau kita menemukan permainan seperti ini, baru kita ulangi lagi untuk menambah daya ingat kita. Kuda C3 lanjut Jan-Christoph Duda, pion D5, pion D4, Queen's Gambit Decline kawan. Nah di sini lazimnya hitam melanjutkan kuda F6, gajah E7, pion C6 bertransposisi ke permainan semi-slav defense atau langsung bermain dengan pion C5, taras ataupun semi-taras kawan, atau bermain dengan pion A6. Tapi di langkah ketiganya hitam sudah bermain dengan variasi sampingan pion H6, cegah pergerakan gajah ke G5 sebelum kuda F6-nya. Kuda F3 lanjut Jan-Christoph Duda, baru sekarang kuda F6. Dan gajah dikembangkan ke F4 oleh Jan-Christoph Duda, ditantang dengan gajah D6. Mereka langsung baku hantam di sini. Di langkah ke-6-nya sudah pertukaran gajah gelap diambil balik menggunakan menteri. Dan Jan-Christoph Duda dorong pion C5-nya kawan. Untuk mendapatkan tempo, mendapatkan ruang sisi menteri. Menteri mundur ke E7, diikuti pion E3, buka akses bagi gajah terang, rokade di langkah berikutnya, dan di sini hitam langsung rokade. Pion B4 terlebih dahulu untuk mendapatkan ruang sesegera mungkin di sisi menteri. Dihentikan dengan pion C6 untuk persolid juga rantai pionnya kawan. Kontrol juga petak B5 dari aktivitas yang ingin didorong terus pion B-nya. Di sini gajah E2 lanjut Jan-Christoph Duda. Pion A6 perkuat petak B5, tidak memberikan kesempatan pion-pion mulai beraksi nanti di sisi menteri. Rokade Jan-Christoph Duda dan hitam melanjutkan pengembangan kuda B ke D7. Pilihan terkuat di posisi ini kawan. Dengan mendorong pionnya tadi kawan di sini, coba lihat ada pion A6 yang menjadi masalah nanti, ada pion B ini kawan. Kalau bisa sampai ditusuk nanti, ini juga bisa merepotkan hitam tadi kawan. Kuda B berkembang ke D7, lanjut hitam, Jan-Christoph Duda terus dorong pion sayap menteri dengan pion A4. Di sini hitam membalas dengan permainan pion pusat, pion E5, dia dorong untuk bongkar petak pusat kawan, atau dorong lagi untuk ganggu kuda di petak F3 dan menteri C2 terlebih dahulu. Lanjut Jan-Christoph Duda koneksikan 2 bentengnya. Atau persiapan menuju petak F5 nanti, langsung dicegah blokade dengan pion E4 usir kuda.
Kuda mundur ke D2, selanjutnya kuda manuver ke H7. Jelas persiapan ingin bermain dengan pion F-nya. Kuda siap juga nanti mencoba melakukan pergerakan, berikan jalan juga. Mungkin menteri langsung menusuk di sayap raja kawan. Di sini Jan-Christoph Duda coba fokus bermain di sisi menteri dengan pion B5. Hitam bermain di sisi raja dengan pion F5. Kalau tantangan pion ini tadi diterima seumpama dengan pion A pukul pion B5, di sini diambil balik oleh pion A dan terbuka tantangan pertukaran benteng. Pasti benteng pukul benteng terlebih dahulu, diambil balik oleh benteng, siap menusuk di lajur atau di baris ke-7 nanti, atau langsung kawan ke baris ke-8 bisa dilakukan oleh benteng. Kalau melanjutkan dengan pion F5 sekarang, di sini bisa dicegah dengan pion G3 untuk perkuat posisi peta F4 mungkin di sini kawan, atau benteng langsung tadi diangkat ke baris ke-7. Bisa dilakukan oleh putih kawan. Dia masih dominan di sisi menteri, akan tetap fokus bermain di sisi menteri. Tapi yang terkuat di posisi ini mungkin tidak dengan pion G3 terlebih dahulu. Ya, benteng A7 memang terlihat sangat kuat, powerful, atau ke peta A8 langsung, atau manuver kuda terlebih dahulu di sini kawan. Coba tekan pion yang di sini, tekan pion yang di sini. Kita kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi balasan dari hitam adalah pion F5. Dan Stockfish menyarankan pion B pukul pion C6 untuk memperlemah pion-pion ini kawan. Terlebih dahulu kuda B3, lanjut Jan-Christoph Duda, pion A5. Sudah membuat langkah kesalahan di middle game langkah ke-16. Yang terkuat kuda D ini lompat ke peta F6 kawan, melanjutkan membuka akses bagi gajah terang, persiapan juga dukungan bagi menterinya nanti, tekan sayap raja langsung kawan, dorong pionnya sekaligus seperti permainan Kings Indian Defense. Memilih dengan pion A5. Nah, di sini Jan-Christoph Duda memulai untuk melakukan gebrakan, menterinya digeser kawan ke peta D2. Sudah sangat jelas di sini menekan pion yang ada di peta A5. Nanti disusul kuda ini bergerak entah kemana kawan. Apakah pengorbanan, ambil oleh benteng, kemudian kuda ini meluncur, ancam menteri untuk mendapatkan benteng yang di sini, kita lihat saja. Nah, di sini tetap kuda D bergerak ke F6 yang terkuat untuk proteksi pion di sini kawan. Ataupun seperti yang saya sebut tadi, untuk mendukung menterinya, pion-pionnya untuk didorong di sisi raja nanti kawan. Di sini terlebih dahulu langsung bermain dengan pion G5, dimanfaatkan Jan-Christoph Duda, korban kuda, ambil pion A5. Diterima. Kalau tidak mau diterima, ya kuda ini sedang mengancam pion yang di sini, cukup ribet juga kawan. Sumpama kalian dorong pion ini maju terus, ya seperti tadi yang saya sebut, di sini pion B pukul pion C6, ambil balik, kuda ini akan cukup merepotkan. Oleh karena itu langsung disikat kuda A5, selanjutnya Jan-Christoph Duda sikat pion D5 kawan. Untuk mendapatkan benteng di sini diterima juga oleh pion C. Kalau tidak diterima, sumpama menteri ini mundur dari ancaman kuda, juga tetap menjaga benteng. Masalahnya tetap pion B pukul pion C6, pion A pukul pion C6. Kuda skak di sini kawan, nanti mendapatkan pion yang di sini dan menteri akan terpaksa meninggalkan bentengnya. Seperti itu. Oleh karena itu langsung diterima oleh pion C. Menteri ambil benteng A5, lanjut Jan-Christoph Duda. Dari pengorbanan satu kudanya tadi kawan mendapatkan benteng plus 2 pion. Tentu ini sangat menguntungkan bagi putih, dan coba lihat kawan, begitu masifnya pion-pion putih di sisi menteri ini. Pion siap dipreteli juga di sisi menteri, tinggal satu pion di sini. Pion di sini juga lemah kawan. Baru sekarang kuda D ke F6. Jan-Christoph Duda melangkah menteri ke peta B6. Sudah sangat jelas di sini kawan, kedua pemain ini akan melakukan serangan atau tekan-tekanan lewat sisi-sisi yang berbeda. Kalau Jan-Christoph Duda ingin bermain dengan pion-pion sayap menterinya, sedangkan hitam dengan dukungan kuda, menterinya juga siap mendukung di sisi raja, siap dorong pion-pion di sisi raja ini kawan. Kita lihat saja siapa yang lebih cepat untuk bongkar pertahanan masing-masing lewat sisi-sisi yang berbeda. Pion F4 lanjut hitam, Jan-Christoph Duda dengan pion A5, pion F3, pion G pukul pion F3. Stockfish di sini menyukai pion A6 kawan, tapi Stockfish juga bingung selepas pion A6 diluncurkan. Coba lihat evaluasi bar turun naik nggak jelas kawan. Andai saja pion ini kawan tidak diambil oleh pion G, pion ini juga sedang ancam pion G, juga ancam gajah. Kalau gajah dipertahankan, baku hantam di sini memaksa raja keluar. Nah, kalau menteri bisa bergerak ke lajur G atau mungkin menantang pertukaran menteri ke sini meluncur nanti kawan.
Ini akan menguntungkan putih juga kawan, pertukaran menteri sesegera mungkin dan akan meloloskan 2 pion di sisi menteri. Jadi juga tidak memungkinkan dengan langkah seperti ini kalau Stockfish di sini menyarankan dengan menteri ke petak F7 terlebih dahulu. Nanti pergerakannya disusul oleh kuda, nah benteng juga bisa bermain di lajur F. Tapi posisi putih masih baik-baik saja jika terjadi seperti ini. Tapi langkah terbaik juga dipilih oleh Jan Christoph Duda dengan pion G pukul pion F3. Gajah H3 terlebih dahulu sebelum ambil balik pion F ini kawan dan coba serang benteng, memberikan dukungan skakmat di petak G2 apakah dengan menteri atau dengan yang lain nanti. Nah di sini baru pion A6 diluncurkan Jan Christoph Duda. Sikat nanti pertukar menteri kawan terlebih dahulu dengan pion E pukul pion F3, ancam gajah, ancam benteng di sini. Diambil terlebih dahulu oleh gajah untuk awasi ruang-ruang terang ini kawan. Di posisi ini tadi kawan, kalau kalian tidak dorong pion A6, anggap contoh pion F pukul pion E4 langsung, akan memberikan kesempatan menteri ini cepat keluar kawan. Kalau blokade dengan pion F, tentu pion ini jatuh di langkah berikutnya dan seterusnya. Jadi langkah cermat dipilih oleh Jan Christoph Duda dengan pion A6. Tadi pion E pukul pion F3, gajah ambil balik pion F3 untuk kawal petak G2-nya, kawal petak E4, kawal petak G4 kawan. Baru sekarang pion B pukul pion A6. Pion B yang ambil pion E6 untuk berikan dukungan bagi menteri menantang pertukaran atau meloloskan pion ini di petak A8 nanti dengan dukungan benteng langsung. Pion G4 lanjut hitam, ternyata langkah kesalahan kawan. Di sini menteri bergerak ke D7 yang terkuat menurut Stockfish tapi memilih pion G4. Dan menteri bergerak ke B7, lanjut Jan Christoph Duda. Kalau terjadi pertukaran di sini, nah benteng juga nanti siap meluncur kawan. Di sini punya menteri baru atau paling tidak akan kehilangan benteng. Kalau gajah ambil benteng di sini kawan, ya raja simpel ambil balik tak ada masalah. Kembali lagi ke langkah aslinya. Menteri bergerak ke E6, lanjut hitam. Jan Christoph Duda tarik mundur gajah H1. Ada kuda G5, awas ada potensi skakmat yang memaksa gajah akan ambil oleh pion. Lajur G terbuka kawan, atau ke sini nanti bisa skakmat. Simpel Jan Christoph Duda dorong terus pionnya. Kuda F3, skak memaksa gajah ambil, lajur G terbuka. Menteri bergerak ke sini dan bisa ancaman skakmat di sini. Kira-kira taktik apa yang sudah dipersiapkan oleh Jan Christoph Duda kawan? Dia dalam posisi yang bagus. Walaupun di sini terlihat menteri meluncur bisa skakmat. Jan Christoph Duda menteri B8 kawan. Langkah brilian. Yaitu untuk jaga dari potensi skakmat untuk bisa mundur ke petak G3 kalau ada menteri hitam G4 kawan. Nah, kalau kalian luncurkan gajah ambil benteng di peta F1 di sini kawan, simple pion akan dipromosikan. Itulah yang terjadi di game ini dan permainan berakhir di langkah ke-32. Terserah kalian mau bergerak seperti apa pada posisi ini kawan. Apakah melakukan skak di sini? Ya simple menteri ke peta G3 dan raja aman-aman saja. Menteri pukul menteri, ambil balik oleh pion H. Gajah ambil benteng di sini kawan. Simple pion dipromosikan terlebih dahulu. Sikat oleh benteng, temponya skak diambil balik kawan. Selepas raja bergerak, raja ambil gajah. Itulah yang bisa terjadi juga. Tapi yang terjadi di sini tadi, gajah ambil benteng F1, pion dipromosikan, hitam menyerah di langkah ke-32. Sangat ciamik permainan Jan Christoph Duda kawan dengan pengorbanan kudanya tadi. Sikat pion yang ada di peta A5 terlebih dahulu dari blunder pion G5 tadi kawan. Terpaksa diambil oleh benteng, kemudian kuda dikorbankan lagi untuk ambil pion D5 untuk mendapatkan benteng dan meloloskan beberapa pion di sisi menteri. Sayangnya hitam kalah cepat dari pergerakan pion yang ada di sisi menteri tadi. Langkah hitam tadi juga sangat bagus kawan, sangat tajam dengan pion-pion sayap rajanya, tapi kalah cepat oleh Jan Christoph Duda. Oke, itulah kawan game pertama dari FIDE Grand Swiss 2023 yang bisa kita ulas. Apakah nanti sore kita ulas kekalahan Medina Aulewarda ataupun game-game yang lain? Admin butuh masukan di kolom komentar. Silahkan kalian tulis masukan kalian di kolom komentar. Nanti siapa yang terbanyak untuk menyarankan game tertentu kita akan ulas kawan. Oke, itulah kawan ulasannya dari FIDE Grand Swiss babak pertama. Dan bagi kawan-kawan yang baru mampir ke channel kami, admin selalu ingatkan ada
tombol subscribe warna merah itu bukan hanya untuk dilihat. Saya yakin jempol jari kalian rasanya ingin pencet subscribe warna merah itu kawan. Saya yakin itu. Jadi jangan malu-malu untuk tekan subscribe warna merah itu. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Bagi kawan-kawan yang sudah lama mampir, jangan lupa tinggalkan jempol kalian untuk like video-video admin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.